Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita coba lihat terlebih dahulu berbagai kecelakaan alutsista yang ada pada kita. Ini adalah pada tahun 2015, kecelakaan pesawat Hercules C-130 TNI AU di Medan. Tahun produksinya 1964. Kemudian ada kecelakaan alutsista, ya ini tahun produksi alutsista 1964 dan korban tewasnya 122 orang, 12 awak pesawat dan 110 penumpang. Kemudian masih ada lagi 2016 kecelakaan helikopter Bell 205 TNI AD di Yogyakarta, ya tahun produksi 1977-1978, korban tewas 3 orang. Kemudian 2018 ada kecelakaan kapal KRI Rencong 622 di perairan Sorong. Produksi 1979, tidak ada korban tewas. Dan kemudian di tahun 2020 ada kecelakaan pesawat tempur Hawk MK209 di Kampar Riau. Usia operasi alutsista 23 tahun, dioperasikan TNI AU sejak 1997. Lalu kemudian kecelakaan KRI Teluk Jakarta 541 di Masalembo. Usia operasi alutsista 41 tahun, tidak ada korban tewas. Ya Pak Ade Sopandi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, ini kalau kita lihat memang banyak sekali kecelakaan alutsista. Nah, menurut pandangan Pak Ade, sebetulnya memang ini problem alutsista yang sudah memang tua sehingga memang kemudian jatuh. Dan gimana sih sebenarnya kondisi postur pertahanan kita sekarang ini? Memang kita tidak bisa melepaskan penelitian yang komprehensif pada setiap kecelakaan, walaupun mungkin bisa aja satu penyebab kecelakaan bisa aja mungkin berbeda satu dan lain. Tapi secara umum begini yang perlu kita sepakati semua, yang pertama bahwa kesiapan alutsista itu berbanding lurus dengan usia, itu benar. Usia. Misalnya karena usia itu sendiri akan berkaitan dengan daya dukung spare part, daya dukung pelatihan selama daur hidup kapal. Jadi, mohon maaf kok agak banyak suara samping kiri kanan. Ya silakan Pak Ade. Jadi menurut saya yang pertama adalah faktor usia itu akan tetap juga mempengaruhi. Walaupun memang kita di Angkatan Laut ada program yang dinamakan kalau sudah melewati lifetime atau siklus hidupnya yang pertama, maka dia akan melaksanakan extended life program. Itu semua Angkatan Laut juga demikian. Amerika Serikat dia demikian. Jadi yang harus kita pegang pertama adalah masalah usia. Yang kedua adalah daya dukung logistik, part dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi karena daya tahan suatu pesawat apabila dia mungkin spare part-nya sudah cukup tua juga, karena spare part itu kalau kelamaan di gudang juga akan berpengaruh pada saat dia dipasang di kapal gitu kan. Sebagai contoh, sensor peluru kendali itu hanya aktif 20 tahun. Setelah 20 tahun dia tidak akan memiliki kemampuan untuk sensoring dari sasaran gitu kan. Ataupun dia sebenarnya akan mati gitu, termo sensornya. Demikian juga yang berkaitan dengan masalah pelatihan. Kita kadang-kadang tidak pernah melihat pelatihan ini akan diklaim secara tajam mengikuti usia kapal. Dan ini sebenarnya ya saya waktu dalam dinas di menjabat Kasal bahwa makin tua kapal, maka intensitas untuk latihan kedaruratan akan makin tinggi. Makin tinggi. Karena makin tinggi. Karena itu istilahnya akan risikonya akan makin tinggi dari kebocoran, kelemahan, ketabrakan dan sebagainya. 4F yang akan selalu dihadapi oleh alutsista yang tua. Yang pertama adalah fatigue, artinya kelelahan material. Yang kedua adalah fraktur. Fraktur itu biasa aja retakan-retakan yang tidak kita bisa identifikasi. Yang ketiga adalah fault, artinya ada sistem yang tidak bisa menampilkan sering terjadi kerusakan gitu kan. Yang keempat adalah fail. Fail itu kadang-kadang karena sistem kapal sekarang ini sudah menggunakan aplikasi software dan sebagainya. Kadang-kadang karena inputnya sudah tidak normal, misalnya harusnya dia 4 volt jadi 3,8 volt, kemudian artinya data bisa aja error gitu kan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan
personil. Ini yang personil ini makin tua itu jelas personil itu tidak bisa dilatih pada fungsi asasi tempur secara utuh. Karena ada pasti peralatan-peralatan yang tidak siap sehingga anak buah itu dilatih pada pesawat ataupun peralatan yang bekerja berfungsi baik saja. Ini juga pasti ada kendala dalam hal mengatasi keadaan darurat karena tentu saja bahwa makin tua ini anggarannya makin berkurang. Mungkin Pak Effendi masih ingat zamannya Pak Ken itu kita mengelompokkan 3 alutsista ini pada striking group. Karena anggaran itu kita fokuskan ke sana. Kemudian kapal yang kelompok kedua, patrolling group ini adalah yang anggarannya kita dikit saja karena dia tidak begitu kompleks sistem peralatannya. Baru kemudian yang ketiga auxiliary, kapal-kapal bantu. Karena apa? Anggaran tidak banyak. Nah, oleh sebab itu dari kejadian ini pembelajaran bagi kita bahwa pemerintah dan TNI harus menentukan namanya lifespan, bentangan hidup satu alutsista. Jangan sampai kita kemudian memaksakan alutsista yang sudah sebenarnya melewati batas itu untuk kemudian diperpanjang. Ini menurut saya tidak begitu bijak lah. Karena itu akan bertaruh dengan prajurit gitu. Baik, Pak Ade. Mas Nino, jadi kalau lihat evaluasi Mas Nino yang mengamati juga soal alutsista dan militer, sebetulnya apa sih kondisi alutsista yang kita miliki sekarang, seperti apa evaluasi dari Mas Nino? Ya, pertama tentu dalam suasana masih berkabung ya Mas ya. Kita merefleksikan berbagai hal. Tapi saya ingin memulai satu hal penting pertama, yaitu bahwa kita itu seperti lupa sejarah begitu. Kita bangsa yang sedikit tidak memperhatikan kondisi geostrategi dan ekosistem militer dan pertahanan ya. Dulu kita sudah pernah memiliki 12 kapal selam. 12 kapal selam. Iya, 12 kapal selam di masa itu, tapi lalu kemudian hanya memiliki 2 selama bertahun-tahun, hanya 2, dan kemudian juga setelah itu baru kemudian muncul lagi kebutuhan untuk menambah. Nah, 2 yang dimiliki oleh Orde Baru itu, ya itu memang kondisinya ya memang seperti kita ketahui 40 tahun begitu ya. Tapi sebetulnya kalau dari sisi musibah 402 itu kondisi di kedalaman 838 itu juga memang 838 meter itu ya tidak ada kekuatan struktur yang bisa menahan di luar batas 402 ya, karena batasnya kan hanya 300 sampai 400 meter saja begitu. Nah, kondisi-kondisi umum itu membuat kita itu sering mengelus dada ya kalau di extend ke dalam alutsista atau alat pertahanan yang umum. Loh, kita itu bangsa yang penuh dengan sumber daya alam, kaya. Tapi mengapa dalam hal pertahanan selalu berada dalam kondisi keterbatasan ya? Kondisi keterbatasan itu begitu akut dan terus-menerus sehingga mau membeli kapal selam susah, mau membeli pesawat tempur susah, dan memang mahal. Kita berpikir kita bekerja dalam ekonomi yang skalanya itu misalnya 100.000, 1 juta, 1 miliar. Sementara mau membeli kapal selam seperti Nanggala yang baru begitu ya, Alugoro dan lain sebagainya, itu rentangnya 330 sampai 350 juta dolar. Kalau kelas kilo yang dari Rusia itu bisa mencapai 700 juta dolar atau antara 5 triliun sampai ke 11 triliun begitu. Nah itu di luar kesanggupan, itu yang harus kita pertanyakan, Mas. Nah, itu apakah ini mau kita biarkan terus atau memberi prioritas? Nah, itu kita ingat negara seperti India. Di sana 1,1, 1,2 miliar, masih banyak 500 juta, 600 juta orang, separuhnya masih miskin, tapi urusan pertahanan itu
tetap nomor satu. Baik. Karena itu terkait dengan survival bangsa. Oke. Baik. Saya pindah ke Bu Kony. Bu Kony, tadi kan Mas Nino mengatakan lupa sejarah ya. Ini apa sih yang salah dalam konteks bahwa kita punya sumber daya yang cukup banyak, tapi selalu ada keterbatasan anggaran. Ini memang salah prioritas dalam penentuan kebijakan pertahanan atau apa, Bu Kony? Betul. Karena saya pikir begini, nggak akan fair sebuah negara itu mengukur pertahanannya dari budget yang tersedia. Karena harusnya dia tuh mengukur pertahanan dari threat yang ada. Dari ya ancaman. Kan? Dari ancaman yang ada, atau kapabilitas apa yang ingin dicapai. Misalnya ketika Presiden Jokowi menyampaikan kita ingin menjadi negara poros maritim dunia gitu kan. Nah udah kapabilitasnya apa? Di tahun berapa kita mencapai misalnya Brown Water Navy, Green Water Navy, Blue Water Navy, itu mesti jelas. Jadi roadmap-nya itu mesti jelas, mesti diikuti. Karena sekali lagi begini ya, kalau mau dibilang nggak ada uang, sebenarnya kita balik lagi lah ke Presiden Soekarno. Kita baru merdeka waktu itu, ya kan? Tapi kita bisa memiliki kekuatan militer terkuat di bumi bagian selatan. Pak Karno Presiden Soekarno nggak melihat dari uang saja. Satu, ya kan, lihat dari kepentingan nasional seperti disampaikan tadi sama Mas Nino. Yang kedua, ada kekuatan yang digunakan Presiden Soekarno dan tidak digunakan oleh pemimpin kita hari ini, siapapun itu. Kekuatan menggunakan posisi geopolitik Indonesia. Kita selalu tulis geopolitik Indonesia yang strategis, posisi geostrategis, posisi ini, posisi itu. So what gitu loh, kalau kita nggak menggunakan. Saya rasa Presiden Soekarno tuh mampu dan sangat karena paham geopolitik, makanya digunakanlah itu untuk bargaining ke Amerika, bargaining ke Rusia waktu itu. Jadi kemudian membalancing, sehingga akhirnya kita mempunyai kekuatan yang sangat masif saat itu dan sangat ditakuti. Nah hari ini selalu kita berdasarkan based on anggaran, which is nggak masuk akal. Tadi seperti disampaikan Mas Nino, itu contoh India. Vietnam, even worse, Vietnam itu lebih miskin dari kita. Tapi ketika dia mau protek negara, dia persiapkan MiG gila-gilaan. Sama kalau kita mundur ke tahun 60-an, kita seperti apa waktu itu, gitu kan? Pasti lebih parah lagi negara lagi belajar jalan. Sekarang kita udah bisa jalan, malah bisa lari gitu. Tapi kok malah begini? Karena sekali lagi, kita tuh mesti paham. Makanya sekarang saya nggak suka menyebutnya TNI. Kayaknya kalau TNI orang kayaknya jadi lupa apa sih TNI. Kita sebut angkatan bersenjata. Apa sih tujuan angkatan bersenjata? Memenangkan perang, menghancurkan target. Dia punya struktur kekuatan yang bisa dibangun. Dia harus membangun juga modernisasi yang harus dia terus lakukan. Dia harus punya keberlanjutan daripada alat-alat tersebut. Kesiapan unitnya juga harus ada. Nah, itu semua kalau kita sadar itu adalah angkatan bersenjata dengan tugasnya itu, nggak boleh lagi kita itu masih lari kepada anggaran. Based on anggaran. Baik. Bung Effendi, kalau kita lihat ya ada minimum essential force di tahun 2007 yang sudah dicanangkan bahwa kita harus memasuki MEF itu. Sejauh mana progres soal minimum essential force itu, Bung Effendi? Ya, memang sampai saat ini masih belum tercapai ya. Bahkan di 50% saja dari batas ambang minimum saja pun kita belum bisa mencapai itu. Oleh karenanya saya sering juga menyampaikan dalam forum rapat bahwa apakah target minimum esensialnya yang terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa mencapai pada posisi tidak pernah memenuhi, dan itu akan berdampak kepada positioning dari si pemerintah kan, seolah-olah pemerintah tidak mampu memenuhi. Nah, sisi lain di RPJMP-nya pemerintahan Jokowi itu kan dicanangkan 1,5% dari PDB, walaupun di situ disebut subject to 13% rasio kepatuhan dalam pajak. Jadi kita ini Mas Nino, Mas Budiman, saya itu patuh 13%, maka kita bisa ada income itu. Yang kedua, pertumbuhan 5-7%. Nah kalau itu memang kita akan masuk ke 1,5%, dan itu kalau PDB sekarang kurang lebih hampir 300 triliun itu. Nah, akankah kita mencapai titik itu di kapan titik equilibrium itu? Ya itu walau alam kita. Apalagi dengan pandemik sekarang, sepertinya seperti Mas Nino katakan bukan saja lupa, Mas. Memang kita bukan lupa, memang tidak mampu kembali ke zaman keemasan zaman tahun ini. Tadi kalau targetnya kan MEF itu 2024 harus tercapai ya, Bung Effendi ya, kalau sesuai targetnya ya. Iya, tercapai nggak? Bisa tercapai nggak 2024? Saya kira nggak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah. Jangan sampai 2024. Tidak akan pernah. Sepanjang Kenapa? juga ada syarat lain, yaitu political will. Political will kalau pemerintah. Tadi seperti political will-nya si pemegang mandat. Ya dalam hal ini presiden.
Artinya tidak melihat bahwa pemerintah itu kan badannya, institusinya, lembaganya. Ya. Tapi pemegang mandatnya kan presiden. Oke. Kalau presidennya kun payakun, saya ingin 1.000 triliun di 2-3 tahun ini, maka jadilah itu. Jadi saya melihat sistem flow dalam anggaran kita juga sangat bergantung kepada presiden sebagai kepala negara. Oke. Apapun yang diyakinkan oleh DPR, oleh Menhan, oleh Mabes TNI, oleh Kasal, ya itu tidak akan berarti apa-apa sepanjang si pemegang mandatnya, presidennya tidak punya diskresi kebijakan ke sana. Oke. Coba misalnya separuh aja dari alokasi untuk infrastrukturnya Mas Basuki itu dialihkan ke kita misalnya. Pertahanan, oke. Kan banyak juga sebenarnya kalau kita secara jujur, jalan-jalan tol yang nggak terlalu perlu saat ini, nggak usah dibangun dulu lah. Oke. Ya kan? Bangun aja jalan negara, diperluas, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Jadi masih bisa memenuhi minimum esensial tadi. Oke. Tapi kalau saya melihat nih tahun ke-7 pemerintahan sekarang, dan tahun-tahun sebelumnya 10 tahun zaman Pak SBY juga, ya kita hanya beranjak di 0,81% dari PDB. Belum pernah kita keluar dari 1%. Baik. Itu yang saya lihat, ya memang selalu kita dihadapkan kepada bagaimana memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat, kesehatan rakyat, pendidikan rakyat, kemudian tentunya hal-hal yang bersifat kebutuhan primer, ya sulit untuk dibandingkan itu. Karena tadi seperti Mas sampaikan tadi, ya India saja yang dengan rasio tingkat kemiskinannya begitu hebat, begitu besar, tapi soal kedaulatan itu menjadi mutlak dia. Nah kita kan zaman keemasan itu kan sudah lewat. Mas Budiman. Ya. Zaman itu kan zaman era zamannya Bung Karno itu, zaman awalnya Pak Harto lah. Oke. Sampai situ kita punya devisa kan masih bagus. Baik, jadi baik, ya, Bung Fedi. Oke. Perlu ada siasat lah untuk mencari jalan keluarnya itu. Oke, baik, ya, baik. Ini jujur ini PR yang luar biasa. Baik. Apalagi di sisi lain, Mas Budiman, siapapun nanti presidennya 2024, jualan hankam ini, jualan pertahanan ini nggak terlalu laku di pasar untuk menggiring pasar suara. Elektoral ya. Oke, baik, Bu Kony. Saya ada kaitannya. Ya, Bu Kony, saya kan 2024 tadi MPF itu masih jauh ya. Tapi kira-kira gimana ini untuk bisa meningkatkan sedikit postur armada pertahanan kita? Tapi jawaban Bu Kony setelah jeda berikut ini.